Bayangkan ada satu bunga liar yang sering dianggap tanaman biasa, bahkan gulma, tapi diam-diam menyimpan kekuatan besar untuk membantu kesehatan tubuh dan pengobatan alami berbagai penyakit. Bunga ini sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu dalam pengobatan tradisional Eropa dan Asia, tapi sampai sekarang masih jarang dibahas secara mendalam. Namanya adalah bunga celandine. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik bentuknya yang sederhana, bunga celandine menyimpan senyawa aktif yang sangat kuat dan bahkan menarik perhatian dunia medis modern. Di video ini, kita akan membahas secara tuntas 7 khasiat dan manfaat bunga celandine untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami, lengkap dengan kandungan, cara pengolahan, dosis, hingga peringatan penting yang wajib diketahui sebelum menggunakannya. Bunga celandine dikenal dengan nama ilmiah Chelidonium majus. Tanaman ini berasal dari Eropa dan Asia Barat, namun kini sudah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk wilayah beriklim tropis dan subtropis. Tanaman ini mudah dikenali dari bunganya yang kecil berwarna kuning cerah dan getahnya yang berwarna kuning oranye ketika batangnya dipatahkan. Getah inilah yang sejak lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, meskipun penggunaannya harus sangat hati-hati. Sebelum kita membahas khasiatnya, kita perlu memahami terlebih dahulu kandungan aktif yang terdapat dalam bunga celandine. Inilah yang menjadi dasar mengapa tanaman ini memiliki efek yang cukup kuat bagi tubuh. Bunga celandine mengandung berbagai senyawa alkaloid isoquinoline, yang merupakan kelompok senyawa aktif utama pada tanaman ini. Beberapa alkaloid penting yang telah diidentifikasi antara lain chelidonine, sanguinerin, celeritin, berberin, dan copticin. Alkaloid-alkaloid ini dikenal memiliki aktivitas biologis yang kuat, mulai dari antimikroba, anti radang, hingga efek terhadap sistem saraf dan sel kanker. Selain alkaloid, bunga celandine juga mengandung flavonoid yang berperan sebagai antioksidan alami. Flavonoid membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan berperan penting dalam menjaga kesehatan jaringan dan organ. Tanaman ini juga mengandung asam fenolat, saponin, serta sejumlah kecil minyak atsiri yang berkontribusi pada sifat antiinflamasi dan antiseptiknya. Kandungan lainnya yang tidak kalah penting adalah enzim alami dan senyawa pahit. Senyawa pahit ini diketahui dapat merangsang produksi empedu dan mendukung fungsi hati serta pencernaan. Inilah alasan mengapa celandine sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk gangguan liver dan sistem pencernaan. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu 7 khasiat dan manfaat bunga celandine untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami. Manfaat pertama bunga celandine adalah membantu menjaga kesehatan hati dan kantong empedu. Dalam pengobatan tradisional Eropa, celandine sering digunakan sebagai herbal pendukung fungsi liver. Kandungan chelidonine dan berberin berperan dalam merangsang produksi empedu, membantu detoksifikasi hati, serta mendukung aliran empedu agar lebih lancar. Beberapa penelitian farmakologi menunjukkan bahwa ekstrak celandine memiliki efek hepatoprotektif, yaitu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat racun. Namun, penting dicatat bahwa efek ini sangat bergantung pada dosis yang tepat. Manfaat kedua adalah membantu mengatasi gangguan pencernaan. Senyawa pahit dan alkaloid dalam bunga celandine dapat membantu merangsang enzim pencernaan, mengurangi perut kembung, mengobati wasir, serta membantu mengatasi gangguan pencernaan ringan seperti dispepsia. Dalam dosis kecil, celandine membantu kerja lambung dan usus menjadi lebih seimbang. Inilah sebabnya tanaman ini dulu sering digunakan sebagai ramuan pahit untuk meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki fungsi pencernaan. Manfaat ketiga bunga celandine adalah sebagai antimikroba alami. Alkaloid seperti sanguinerin dan celeritin diketahui memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur. Beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak celandine mampu menghambat pertumbuhan bakteri tertentu dan mikroorganisme patogen. Secara tradisional, getah celandine sering digunakan secara luar untuk membantu mengatasi kutil,
infeksi kulit ringan, dan masalah kulit tertentu karena sifat antiseptiknya. Manfaat keempat adalah membantu meredakan peradangan dan nyeri. Kandungan flavonoid dan alkaloid dalam bunga celandin memiliki efek antiinflamasi. Dalam pengobatan tradisional, tanaman ini digunakan untuk membantu meredakan nyeri ringan, nyeri sendi, dan peradangan tertentu. Mekanismenya berkaitan dengan kemampuan senyawa aktifnya dalam menghambat mediator peradangan di dalam tubuh. Manfaat kelima adalah membantu mengatasi masalah kulit seperti kutil dan kapalan. Ini adalah salah satu penggunaan celandin yang paling terkenal. Getah kuning dari batang dan bunga celandin telah lama digunakan secara topikal untuk membantu mengeringkan kutil. Kandungan sanguinarin dan celeritrin berperan dalam menghambat pertumbuhan jaringan abnormal pada kulit. Namun, penggunaan ini harus sangat hati-hati karena getah celandin bersifat iritatif jika digunakan berlebihan atau pada kulit sensitif. Manfaat keenam bunga celandin adalah potensi sebagai antispasmodik atau pereda kejang otot. Celidonin diketahui memiliki efek relaksan pada otot polos, sehingga secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan kram, terutama pada saluran pencernaan dan saluran empedu. Efek ini juga yang membuat celandin digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat kejang perut. Manfaat ketujuh yang masih terus diteliti adalah potensi aktivitas anti kanker. Beberapa studi in vitro dan penelitian awal menunjukkan bahwa alkaloid dalam celandin, seperti celidonin dan sanguinarin, memiliki efek sitotoksik terhadap sel kanker tertentu. Senyawa ini mampu menghambat proliferasi sel kanker dan memicu apoptosis atau kematian sel terprogram. Namun, perlu ditekankan bahwa penelitian ini masih dalam tahap laboratorium dan bukan berarti celandin dapat digunakan sebagai pengobatan kanker tanpa pengawasan medis. Setelah mengetahui manfaatnya, kita lanjut ke cara pengolahan bunga celandin untuk penggunaan herbal. Pengolahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena tanaman ini tergolong herbal kuat. Untuk penggunaan internal yang paling umum dalam pengobatan tradisional adalah dalam bentuk rebusan ringan atau infus. Bunga dan bagian atas tanaman yang sudah dikeringkan digunakan dalam jumlah sangat kecil. Biasanya 1 sendok teh bunga celandin kering diseduh dengan sekitar 250 ml air panas, lalu didiamkan selama 5-10 menit sebelum disaring. Air seduhan ini diminum dalam jumlah terbatas dan tidak untuk jangka panjang. Untuk penggunaan luar, getah segar dari batang atau bunga celandin dapat dioleskan langsung pada kutil atau area kulit tertentu. Pengolesan dilakukan sangat tipis dan hanya pada bagian yang bermasalah, tidak mengenai kulit sehat di sekitarnya. Sekarang kita bahas dosis dan cara penggunaan yang aman. Ini bagian yang sangat penting. Untuk penggunaan internal, celandin tidak dianjurkan digunakan setiap hari dalam jangka panjang. Umumnya, digunakan hanya dalam waktu singkat, misalnya 3-7 hari, dengan dosis sangat rendah. 1 cangkir seduhan per hari sudah merupakan batas maksimal dalam pengobatan tradisional, dan sebaiknya tidak dikonsumsi berturut-turut tanpa jeda. Untuk penggunaan luar, getah celandin cukup dioleskan 1 hingga 2 kali sehari pada area kutil. Jika muncul rasa perih berlebihan, kemerahan parah, atau iritasi, penggunaan harus segera dihentikan. Selanjutnya, kita bahas pantangan dan perhatian khusus. Bunga celandin tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui, karena kandungan alkaloidnya berpotensi memengaruhi sistem saraf dan hormon. Anak-anak atau orang dengan riwayat alergi tanaman herbal tertentu, serta penderita penyakit kronis yang sedang mengonsumsi obat medis juga perlu berhati-hati. Interaksi antara senyawa alkaloid celandin dan obat tertentu bisa saja terjadi. Intinya, bunga celandin bukan herbal sembarangan dan harus digunakan dengan bijak. Terakhir, kita bahas cara budidaya bunga celandin di halaman rumah. Tanaman ini sebenarnya cukup mudah tumbuh. Celandin menyukai tanah yang gembur, sedikit lembab, dan memiliki drainase yang baik.
Tanaman ini dapat tumbuh baik di tempat yang mendapat sinar matahari pagi atau setengah teduh. Budidaya celandin biasanya dilakukan melalui biji. Biji ditaburkan di permukaan tanah dan ditutup tipis dengan tanah halus. Penyiraman dilakukan secukupnya agar tanah tetap lembab namun tidak becek. Dalam beberapa minggu, biji akan mulai berkecambah. Tanaman ini tidak memerlukan perawatan khusus dan relatif tahan terhadap hama. Namun, karena celandin mengandung getah yang cukup kuat, sebaiknya tanaman ini ditanam di area yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Saat memanen, gunakan sarung tangan untuk menghindari iritasi kulit akibat getahnya. Sebagai penutup, bunga celandin adalah contoh nyata bahwa alam menyediakan tanaman dengan potensi besar untuk kesehatan. Namun, tetap membutuhkan pengetahuan dan kehati-hatian dalam penggunaannya. Manfaatnya memang luar biasa, mulai dari mendukung kesehatan hati, pencernaan, hingga membantu mengatasi masalah kulit. Tapi ingat, herbal yang kuat harus digunakan dengan bijak. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat agar semakin banyak yang paham tentang tanaman obat herbal alami. Semoga informasi ini menambah wawasan dan membantu kita semua lebih bijak memanfaatkan kekayaan alam untuk kesehatan. Jangan lupa klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini untuk mengetahui khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya. See you on the next video.